lebih dari 30 tahun berkecimpung dalam dunia pendidikan dan dalam 20 tahun terakhir secara khusus terlibat dalam kelas parenting, seminar keluarga, dan ceramah pendidikan baik di sekolah maupun di gereja. Latar belakang pendidikan. Beliau merupakan sarjana pendidikan di IKIP Jakarta, jurusan Psikologi Pendidikan di tahun 1987, Magister Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, program pendidikan anak usia dini pada tahun 2012, dan juga Magister Ministry di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang pada tahun 2013. Selamat mengikuti webinar bersama Ibu Charlotte Kapriatna dengan tema Great Parents, orang tua semangat dan kreatif, anak asik. Putri, suaranya belum di-unmute. Suaranya belum muncul, Putri. Ya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi CV dari narasumber kita, yaitu Ibu Charlotte Kapriatna. Semoga kita terberkati pada hari ini. Nah, adapun susunan acara webinar kita pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua doa pembukaan, yang ketiga pemaparan materi, lalu ada tanya jawab dan doa penutup. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan segera mengawali dengan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Kristiani Santoso. Kepada Ibu Kristi kami persilahkan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan memohon pertolongan Tuhan bersama-sama supaya kegiatan kita hari ini boleh berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan untuk setiap kesempatan di mana Tuhan memperlengkapi kami untuk setiap tugas yang Tuhan percayakan, dan secara khusus sebagai orang tua yang mendidik anak-anak titipan Tuhan, kami penuh dengan keterbatasan. Tetapi kami meyakini Tuhan akan memperlengkapi kami dengan berbagai cara, sehingga kami bisa menjadi orang tua terbaik bagi anak-anak yang Tuhan percayakan. Maka ya Bapa, hari ini kami menyambut dengan penuh syukur kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami para orang tua untuk bersama belajar secara khusus bersama dengan Ibu Charlotte. Kiranya Tuhan yang memakai beliau sehingga setiap kami sebagai orang tua mendapatkan pencerahan, mendapatkan penyegaran untuk peran kami yang selama ini kami lakukan dan yang masih ke depan harus kami jalani. Biarlah semuanya ada di dalam pertolongan Tuhan. Tuhan yang pakai Bu Charlotte sehingga boleh menjadi berkat bagi kami semua, dan Tuhan juga berkati setiap sarana yang kami pakai, setiap peralatan, koneksi internet, biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar dan setiap kami boleh mengikuti dengan baik dan dengan sungguh-sungguh webinar hari ini. Semuanya kami pasrahkan di dalam tangan tuntunan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Kristi untuk doa pembukaannya. Dan Bapak Ibu sekalian, demi lancarnya webinar ini, minta tolong nanti ketika narasumber memaparkan materi, mohon mikrofon dan video Bapak Ibu dimatikan dan menyimak dengan baik. Dan apabila ada pertanyaan, mohon ditulis di kolom chat atau ke WA Guru untuk nanti kami bacakan untuk mewakili yang lain. Dan untuk orang tua yang pertanyaannya terpilih akan mendapat sedikit kenang-kenangan dari sekolah. Nah, jadi mohon Bapak Ibu semua untuk aktif mengikuti, menyimak, dan apabila ada pertanyaan boleh menuliskannya di kolom chat. Nah, Bapak Ibu sekalian,
telah hadir bersama-sama dengan kita narasumber yang luar biasa, Ibu Charlotte Kapriatna. Shalom Bu Charlotte. Shalom Ibu, apa kabar? Baik Bu Charlotte, apa kabar Bu? Baik, puji Tuhan. Ya. Bagaimana? Iya. Ya, terima kasih Bu Charlotte sudah hadir bersama-sama dengan kami, KBTK Bentara Wacana, dan juga Bapak Ibu orang tua dimanapun berada yang mengikuti acara ini. Semoga nanti kami terberkati dari apa yang akan Ibu share, gitu Ibu. Untuk Ibu Charlotte, inilah waktu yang kami tunggu-tunggu Bu untuk mendapatkan berkat dari Ibu. Jadi waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bu Charlotte. Mari Bu, silahkan. Baik, terima kasih Ibu Tri. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar satu topik, Great Parents, orang tua semangat dan kreatif, anak asik. Wah, ini kalau untuk anaknya bisa asik, orang tuanya juga harus asik ya. Kalau orang tuanya marah-marah, bagaimana bisa membuat anaknya asik? Nah, membuat anak asik ketika orang tua semangat dan kreatif. Gimana tuh caranya ya? Nah, saudara, kondisi sekarang ini kita lihat yang terjadi ketika sekolah online. 2 menit awal masih duduk manis. Udah 5 menit mulai selonjor. 7 menit mulai tutupin kepala ya, pakai kain. 10 menit sudah jumpalitan. Udah bukan jum lagi, tapi jumpalitan. Ya, kayak begini kondisi anak-anak kita. Jadi memang tidak heran kalau PJJ ini yang stres bukan hanya anak, tapi juga orang tua. Kenapa? Karena dulu guru adalah kepanjangan tangan orang tua. Guru adalah orang tua di sekolah bagi murid. Tapi bagaimana sekarang? Sekarang orang tua adalah kepanjangan tangan guru. Orang tua adalah guru di rumah bagi anak. Yang tadinya guru di sekolah, orang tua di rumah. Sekarang orang tua jadi double job nih, ya. Jadi orang tua juga, guru juga. Tapi bukan artinya guru jadi enak, nggak ada murid. Lebih sulit sekarang ngajarin murid karena muridnya ada 20, 25, bukan di dalam satu ruang. Tapi ada di 25 ruang, bisa bayangkan. Lalu ketika sekarang muridnya ini bukan hanya di 25 ruang, 20 ruang, tapi juga yang biasanya tatap muka, mukanya kelihatan bisa disentuh, sekarang hanya tatap layar. Pastinya buat guru tidak mudah, stres, buat murid juga stres. Apalagi orang tua. Jadi kalau kita lihat bagaimana kondisi orang tua dan kondisi anak, ya. Orang tua nambah nih perannya, kesibukannya, ya. Kenapa? Karena bukan hanya jadi orang tua tadi ya, tambah sebagai guru. Wah, tambah juga sebagai tukang masak, chef. Anak ada di rumah, tiap 15 menit buka tutup kulkas. Lalu sebentar-sebentar lapar. Minta makan ini, minta makan itu. Nah, jadilah orang tua kok nggak ada habis-habisnya. Baru makan pagi, sekarang sudah minta snack. Baru snack, belum beres dapurnya, sudah harus pikirin lagi snack sore, pikirin lagi makan malam. Waduh, ketika dilihat-lihat, ini saya kok sekarang bukannya tambah enak ya, ini udah kedapetan fungsi macam-macam, tambah sekarang, oh iya pembantu. Wah, pembantu sekarang karena kita nggak mau ada pembantu pulang hari, ya takut kena COVID, jadilah asisten rumah tangga. Kemudian dampak ekonomi juga mempengaruhi suasana rumah. Jadi bagaimana yang penghasilan yang sebelum COVID ini, sebelum pandemi ini, sekarang mungkin menurun jauh karena PHK,
karena toko sepi, karena apapun, pasti memberikan pengaruh. Jadi bagaimana kondisi anak? Kondisi anak kehilangan teman. Nggak boleh lagi dia main-main sama teman. Harus social distancing. Lalu ada regulasi, ada disiplin sekolah yang juga hilang. Karena mau nggak mau sebetulnya sekolah itu menyenangkan. Sekalipun ada disiplin, harus ini, harus itu. Tapi itu yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak. Lalu stres, harus banyak melakukan penyesuaian. Ya, karena apa? Sekarang ini jadinya berubah. Semua sistem berubah. Ya, harus ada di depan layar. Wah, harus melihat layar terus. Ya, melakukan. Kalau dulu bisa tanya temen, kalau sekarang nggak ada temennya. Lalu ini mbak juga nggak ngerti ketika ditemenin sama mbak. Ini orang tuanya juga marah-marah. Wah, pasti juga stres. Lalu bosan karena di rumah saja. Di mana anak-anak TK, playgroup, itu kan mestinya mereka belajar melalui melihat, menyentuh, bergerak. Tapi sekarang dengan pembatasan, social distancing, dengan di rumah saja, stimulasi-stimulasi itu jadi berkurang. Nah, ini yang sebetulnya anak-anak juga mengalami hambatan di dalam perkembangan. Tapi ya kita tetap harus bersyukur dalam segala hal karena ya pandemi ini kita harap segera berakhir. Tidak selama-lamanya kita berada di dalam pandemi ini. Nah, sekarang yang penting saudara, bagaimana supaya anak asik. Anda lihat ya di sini ya, ketika ini anak serius sekali di depan layar ya, apa yang terjadi? Nah, si orang tuanya ya sedang memegang sandal. Sandalnya dipegang entah buat apa. Tapi yang kalau kita ngelihat foto ini, maka kita ngelihat kira-kira sandalnya itu buat jadi ancaman bagi si anak. Kalau si anak lengah, kalau si anak tidak lihat layar, kalau si anak main-main, siap-siap ada sandal yang akan mendarat ya. Ini jadi Anda harus perhatikan bagaimana anak nggak tambah stres kalau orang tuanya stres. Karena stres orang tuanya ditularkan kepada anaknya. Jadi kalau mau anak asik, orang tuanya juga harus asik ya. Jangan kayak gini ya. Ini ada curhatan orang tua ya. Saya sudah mau banting laptop saya. Lama-lama saya minta biaya terapi psikiater ke sekolah. Waduh, orang tuanya udah mesti ke psikiater ya. Disampaikan ya sir, jangan cuma ditampung. Emang sih itu tempayan, tampung-tampung ya. Ketika ini gurunya bilang, oke mam, ditampung ya. Lalu apa yang dikatakan oleh si orang tua ini? Gara-gara emosi, sampai martabak habis 6 potong. Kalau saya gendutkan repot. Lah, makan martabak 6 potong itu keputusan Anda. Anda mau makan 1 potong atau 6 potong. Ya, Anda kalau emosi bisa banyak yang bisa bermanfaat, bisa dilakukan kok. Anda bisa nyikat WC, Anda bisa lari 6 kilometer. Artinya Anda bisa salurkan itu, bisa ekspresikan itu ke hal-hal yang positif. Jadi kalau kita mengambil hal yang negatif, ya itulah keputusan kita, ya. Jadi saya menggambarkan pandemi ini ibarat MRI. Nah, MRI itu gunanya dia memperlihatkan kita. Ya, kita tuh punya penyakit apa? Kita punya keluhan. Misalnya keluhan kayak akhir tahun lalu keluhan saya lutut saya sakit. Saya pikir itu karena asam urat. Ya. Wah, pakai koyo, pakai balsem, ya. Ternyata setelah di MRI baru kelihatan ada tulang rawan saya yang robek. Nah, jadi keluhan kita apa? Nah, MRI itu memperlihatkan kita. Jadi kalau sekarang ada gejala nih, 4L, lelah, letih, lesu, lemas. Sebetulnya, nah setelah di MRI kelihatan ada penyakit.
Dan pandemi ini memperlihatkan kita ada penyakit di dalam 4C, emosi, komunikasi, interaksi, dan relasi. Dan sebetulnya kita punya penyakit di dalam emosi ini. Punya penyakit di dalam komunikasi. Kalau Anda bilang, enggak, dulu saya enggak suka marah-marah kok. Sekarang aja saya suka marah-marah setelah pandemi. Nah, sebetulnya Anda dulu ya gampang marah, tetapi karena nggak ada yang bikin Anda marah, ya Anda nggak marah. Tapi sebetulnya Anda tuh mudah marah, gitu loh. Nah, jadi ketika kita ini, pandemi ini semacam kayak ujian juga. Ujian untuk apa? Untuk memperlihatkan aslinya kita itu apa, ya. Nah, jadi juga jangan kayak gini. Ini orang tua sudah kewalahan, anaknya duduk-duduk, tenang, orang tuanya yang mengerjakan, orang tuanya yang bikinin PR-nya. Karena si orang tua pikir, ya sudahlah, saya daripada saya capek juga nyuruh anak, ya wis dah, saya yang kerjakan, ya. Jadi juga jangan seperti itu, ya. Jadi kita lihat ya. Saya boleh minta tolong di mute yang lain, ya Bapak Ibu. Nah, jadi sekarang kondisi kita ini kondisi stres atau kita sedang di-stretch. Ya, karena kalau kita ini merasa ini sebagai tekanan, nah udah deh. Ya, artinya kita ini sekarang nggak bisa lagi jadi asik karena kita tertekan. Stretch itu berarti kita sedang ditarik untuk kita lebih luas, lebih lebar, lebih besar, lebih membal. Zaman dulu saya kalau main bekel, kalau bolanya itu bola karetnya itu nggak membal, itu bolanya direndam di minyak tanah. Nah, setelah direndam di minyak tanah, maka bola itu akan membesar dan akan jadi ringan, dia akan membal. Ya. Nah, ini ya. Pandemi ini sebetulnya membuat kita di stretch. Anda tahu ya kalau kita angkat barbel, ketika kita stretching, waktu nge-gym, sebetulnya otot-otot kita yang sedang ditarik. Jadi otot-otot itulah yang membuat kita makin kuat. Ya. Jadi otot itu tuh mesti dilatih. Supaya apa? Supaya kuat. Otot-otot hati kita ya di stretching ya. Nah, saudara di stretch sakit nggak? Ya sakit ya, nggak enak. Tetapi hasilnya positif. Jadi life doesn't get easier. Jadi hidup itu memang tidak akan tambah mudah. Hidup ini tambah sulit. Jadi Anda harus tambah kuat. Jadi pandemi ini bikin kita memang tambah sulit, betul nggak? Setelah pandemi juga sulit, nggak gampang, kebayang ya. Anak-anak udah biasa di rumah, udah setahun ini, ya setahun lebih di rumah, nggak sekolah, maksudnya sekolah tapi nggak harus bangun lebih awal, menghadapi kemacetan, lalu belum lagi nanti terburu-buru, dia nggak harus baris berbaris, tinggal ya duduk di depan laptop, nanti begitu masuk, nah, ketemu semua aturan, regulasi. Ada nggak fase stresnya? Ada. Oleh karena itu mungkin Anda perlu penyesuaian. Jangan langsung mendadak. Kalau sekolah lalu mendadak libur, masih lebih gampang daripada libur mendadak sekolah. Waduh, ini nggak usah libur yang sebulan. Libur sebulan biasanya begitu masuk sekolah, anak-anak tuh ya mulai lagi deh kita berusaha lah ya untuk bisa menyesuaikan lagi. Tapi sekarang liburnya ya 1 tahun atau 2 tahun, wah untuk masuk lagi tidak gampang ya. Jadi memang kita kenapa harus lebih kuat. Nah, jadilah orang tua, kalau tadi ya great parents ya, orang tua yang great ya, yang agung, mulia, ini bukan yang gede ya, bukan big parents ya. Nah, lalu jadi orang tua yang semangat, yang kreatif. Saya coba membayangkan, orang tua semangat kreatif apa ya yang diperlukan
yaitu jadilah orang tua yang smart ya di masa pandemi. Smart, saudara, smart itu bukan hanya pintar atau cerdas, tetapi ketika smart, orang tua ini tahu membedakan apa yang harus dilakukan. Saat seperti apa kita mesti bagaimana, saat seperti apa kita harus bagaimana. Jadi ketika menjadi orang tua smart, itu orang tua yang bisa asik ya, bisa membuat anak juga asik. Orang tua smart pasti mempunyai semangat ya, seperti anak-anak juga bisa ikut semangat karena semua itu menularkan sifatnya ya. Nah, jadi smart juga saya membagi menjadi sebuah singkatan ya, akronim ya. S-nya itu sabar ya, smart, sabar. Sabar bukan gusar ya. Gusar itu berarti Anda kesusu, keburu-buru, gelisah gitu kan ya. Nah, 1 Korintus 13 ayat 4a dan 7. Ciri daripada kasih yang pertama yaitu kasih itu sabar. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, bla 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 bla. Dan di ayat yang ke-7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kalau kasih itu sabar, sabarnya itu saat apa? Saat yang lagi baik atau saat lagi sulit? Pasti lagi sulit. Ketika dia menanggung segala sesuatu, ya, sabar, ya. Jadi sabar itu kalau bahasa Inggrisnya kan patient ya, pasien. Lah pasien itu ciri-cirinya apa sih? Orang yang lagi sakit. Kalau orang lagi sakit, dia susah buang air, sulit makan, nggak bisa tidur. Itu kondisi pasien, pasti pengen cepat-cepat sembuh. Nggak ada orang kepingin lama-lama jadi pasien. Tapi nggak bisa cepat sembuh, dia harus ikuti prosesnya. Saya habis operasi, mesti 2,5 bulan pakai tongkat, ya jalannya mesti pelan-pelan. Tadinya tongkatnya 2, sekarang tongkatnya jadi 1. Lalu setelah lepas tongkat juga masih sakit, ya mesti tetap ikutin prosesnya. Jadi pasien, ya. Jadi mesti sabar, ya. Sabar itu berhubungan dengan penderitaan. Namanya juga pasien. Pasien itu disebut penderita, ya. Penderita mengalami penderitaan. Jadi berhubungan dengan penderitaan dan berhubungan dengan penantian. Sampai kapan penderitaan ini berakhir? Kita juga nggak tahu. Karena yang namanya penantian itu pastilah sebuah proses, ya, proses penantian. Nah, di dalam proses ada progres, ada kemajuan, ya. Ini yang saya ceritakan bagaimana saya sakit ya. Yang penting ada kemajuan dari pegang tongkat 2, lalu kemudian tongkatnya jadi 1, maju. Tapi masih lama, kata dokternya ya memang kalau sakit gitu ya lama Bu, berbulan-bulan. Oh ya gitu ya, ya sudah. Harus dijalanin prosesnya. Sampai kapan? Ya saya nggak berani nanya. Pokoknya yang penting saya itu sabar. Mesti sabar, nggak bisa cepet-cepet. Saya udah kepengen lari, kepengen naik sepeda, kepengen panjat gunung misalnya ya. Saya mesti sabar, kaki kayak gini nggak bisa cepet-cepet. Sampai pulih sempurna. Ya, nah berhubungan juga sabar itu dengan pengendalian diri. Apakah waktu kita menunggu kita sambil tentunya ketika seperti itu Anda tidak bisa disebut sabar. Karena orang sabar ya ketika Anda nunggu pun Anda tetap menunggu dengan sabar, yang artinya Anda bisa menguasai diri, mengendalikan diri, ya. Jadi patient is not about how long one can wait, but how well one behaves while waiting. Jadi kesabaran itu bukan tentang berapa lama nih orang tuh bisa nunggu, tapi
seberapa sabarnya dia, dalam arti Anda menunggunya juga dengan sabar, ya, behaves, ya. Patient, the capacity to accept or tolerate delay, trouble, or suffering without getting angry or upset. Kesabaran, ya, itu adalah kapasitas untuk bisa menerima, ya, menerima apa? Hal-hal yang bersifat sulit, menderita, ya, masalah, delay itu apa, penundaan, tanpa Anda menjadi marah atau kesel, ya. Nah, yang kedua, tadi S apa? Sabar, ya. Yang kedua M, menuntun, bukan menuntut, ya. Anda kalau mau jadi anak asik, bikin anak asik, ya, Anda mesti bisa nuntun. Kalau Anda menuntun, pasti Anda sedang menggenggam, bukan mencengkram. Karena mana asik dicengkram, ya. Jadi ketika Anda menuntun, Anda tentu dengan lemah lembut, ya, dengan sabar. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi memimpin, ya. Anda tadi saya bilang menggenggam, bukan mencengkram. Kalau anak dicengkram pasti ingin segera lepasin diri. Tapi Anda menggenggam, itu bikin anak rasa aman, nyaman. Anda mengiringi, pasti jalannya beriringan kan kalau menuntun. Dan waktu Anda jalan beriringan, ada komunikasi, ada interaksi, dan ada relasi. Saat ini saudara-saudara tidak lagi menuntut, ya. Anak juga tadi saya sudah gambarkan kondisinya stres, bosan. Jadi relasi itu lebih penting daripada prestasi. Secara overall, memang di dunia secara prestasi akademik memang mengalami penurunan. Saya juga untuk murid-murid yang TKB, siap nggak nih ke kelas 1? Ya adalah yang belum siap. Jadi memang terjadi penurunan. Nggak apa-apa, karena ketika pandemi ini berakhir, kita bisa mengejar. Ya, tentu kita harap kita bisa mengejar. Tapi saat ini yang penting relasi. Udah suasananya stres, suasana kita mesti di rumah saja. Relasinya juga buruk. Tengkar terus, ribut terus, berebut ini itu, waduh, pasti tambah pusing, ya. Jadi nanti sakitnya bukan sakit gara-gara corona, sakitnya justru sakit hati, sakit jiwa, malah lebih parah, ya. Ayo, relasi being bukan relasi having. Jadi relasi yang karena apakah saya sudah menjadi orang tua yang begitu, ya. Apakah saya sudah jadi, bukan saya nuntut anak. Kamu ya jadi anak mesti nurut. Kamu ya jadi anak yang mesti taat sama orang tua. Betul apa yang dikatakan. Tapi kalau kita menuntut dulu tanpa kita melakukan beingnya kita, apakah kita sudah jadi orang tua yang patut ditaati, yang anak kita bisa mau dengar-dengaran, yang kita juga ketika membimbing anak merasa nyaman, merasa aman. Nah, relasi being itu yang harus kita dahulukan. Jadi jangan lupa selalu ingat siapa Anda, artinya being Anda bagi suami, bagi anak, bagi istri, bagi Tuhan. Siapa kita? Being kita, ya. Jadi people in grief need someone to walk with them. Kalau orang lagi sedih, dia butuhnya orang yang jalan bersama dia, menghakimi dia, ya. Gak usah lagi dah. Nah, yang ketiga, antusias. Yang pertama tadi S, sabar. M, menuntun bukan menuntut. A, antusias bukan antipati. Semangat. Saudara, kalau kita bisa beli semangat, kayaknya kita udah beli, ya. Tapi semangat tuh nggak bisa dibeli loh, ya. Jadi semangat itu semangat yang mendorong, bukan yang menekan, bukan stressing. Ketika kita memberikan semangat, ada pilihan, ya, kita mau mengancam atau memberikan
semangat. Ketika Anda memberikan semangat, nggak mungkin kalau Anda nggak punya semangat. Kan ketika Anda memberi semangat, semangat itu harus Anda miliki dulu. Mindset Anda kayak apa? Kalau sudah antipati, apa-apa ngeluh, apa-apa sudah berat, waduh, nggak bisa lagi lah kita punya antusias. Antusias itu berarti orang itu punya harapan. Kenapa dia punya harapan? Karena dari sisi negatif selalu ada yang positif. Jadi kita bisa melihat segala sesuatu dari sisi positifnya, ya. Kenapa bisa lihat dari sisi positif? Nah, ini ya. Choose to love each other even in those moments when you struggle to like each other. Love is a commitment, not a feeling. Jadi ayo kita memilih untuk mengasihi. Bahkan ketika kita sedang berjuang untuk menyukainya. Nah, Tuhan itu tidak suruh kita menyukai loh. Ya, sukailah musuhmu. Enggak. Tuhan bilang kasihlah musuhmu. Yang artinya kamu nggak mau terima, kamu nggak suka dia, tapi kamu harus mengasihi. Nah, bagaimana kita bisa mengasihi? Dengan cara kita menerima. Bagaimana kita bisa menerima? Dengan cara kita melihat sisi positifnya. Tiap orang pasti ada sisi positifnya di samping sisi negatifnya. Jadi di sini mengasihi itu adalah komitmen, bukan perasaan. Ya, jatuh cinta. Memang ketika kita mengasihi, kita bisa jatuh cinta. Jadi perasaan jatuh cinta. Tapi setelah jatuh cinta, Anda harus apa? Bangun cinta kan? Harus bangun cinta. Dan saat Anda bangun cinta, itulah komitmen Anda. Kita tuh mengasihi anak justru ketika anak kita nyebelin, anak kita susah diatur, anak kita mau-maunya sendiri, disitulah harus nyatakan. Jadi kita bisa mengasihi, tadi saya bilang mesti nerima. Bagaimana nerima? Lihat positifnya. Setelah lihat positif, Anda baru bisa bersyukur. Kalau bisa bersyukur, Anda baru bisa punya semangat. Semangat, ya. Dan karena Anda punya harapan. Yang keempat, tadi S, sabar bukan gusar, menuntun bukan menuntut, antusias bukan antipati, dan sekarang rukun bukan rusuh. Ingat ada lagu rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi di sini kita melihat bagaimana keramahan kita, penuh kasih mesra dan mengampuni, itu muncul dari Allah yang hidup di dalam diri kita, Kristus yang ada di dalam diri kita. Karena ketika Kristus sudah mengampuni, Dia memberikan damai itu di hati kita. Dan dari damai itu keluarlah keramahan, kasih mesra, dan mengampuni. Jadi konflik bukan dihindari, tapi dicari solusi dan rekonsiliasinya. Ya, karena apa? Dari konflik itu kita makin kenal. Ya, makin tahu siapa dia. Dari konflik itulah ya kita cari solusinya dan rekonsiliasi, jadi tambah akrab, tambah mesra, ya, cari solusi. Jadi kita tuh ketemu titik solusinya. Karena apa? Konflik itu membuat kita berubah, ya, membuat kita berubah menjadi makin baik. Kan digesek, digosok, ya, supaya makin licin. Tadinya amplas tadinya tajam itu dibutuhkan diamplas ya supaya diperhalus ya. Nah, konflik itu akan memperhalus karakter kita, memperhalus jiwa kita. Jadi pengampunan itu kita lakukan bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri supaya sembuh dan bisa move on. Nah, jadi kenapa mengampuni sangat perlu? Karena supaya kita sembuh,
supaya kita bisa move on, maju ke depan. Nah, yang terakhir, smart ya. Smart tadi S-nya sabar bukan gusar, menuntun bukan menuntut, lalu antusias bukan antipati, lalu kemudian rukun bukan rusuh, yang T tenang bukan tegang ya. Mazmur 62 ayat 1, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dan Yesaya 30 ayat 15, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Jadi kenapa kita tenang? Karena kalau kita tenang, kita bisa kreatif. Kalau tegang, boro-boro kreatif. Kalau kita tenang, kita rileks, maka ide-ide baru akan bermunculan. Dalam tinggal tenang dan percaya ada kekuatan. Kita dikasih kekuatan, ya. Nah, jadi apa yang Tuhan Yesus katakan? Matius 11:28. Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dari mana kita bisa tenang? Kalau kita rendah hati. Jiwa kita ya belajar dari Kristus. Kristus lemah lembut dan rendah hati. Pasti kita bisa tenang. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi kuk yang Tuhan pasang itu bukan kuk yang berat ya, tapi kuknya ini enak, beban kita ringan. Jadi ayo diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ingat ketika Tuhan Yesus bersama murid-murid dan Tuhan itu tampak lagi tidur di tengah-tengah badai. Saudara, yang rasanya kok tidak mungkin gitu ya secara manusia, tapi Tuhan tahu waktunya yang tepat seperti apa. Untuk dia mau nyatakan kepada murid-murid bahwa laut, danau, angin itu taat sama dia. Ya, jadi sehingga diam dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Ya, be still and know that I am God. Ayo, kita mau latih anak-anak. Ya, Anda menjadi orang tua smart, anak asik supaya anak bisa berjuang. Dan bagian dari berjuang hasilnya, yaitu anak-anak bisa melakukan segala sesuatu sendiri, tidak bergantung kepada Anda, bisa memecahkan kesulitannya, dan kita tahu inilah yang asik ya. Yang asik bukan enak-enak, bukan santai-santai, bukan. Itu mah nggak asik, karena nanti ujungnya jadi nggak asik. Kalau yang ini ujungnya jadi asik ya. Dan yang paling buruk, ngeblame, menyalahkan. Daya juang itu adalah ketahanan ketika mereka menghadapi kesulitan. Jadi kesulitan itu tidak dilewatkan begitu ya, artinya cari gampangnya, cari jalan pintas, cari jalan mudah. Makanya penting orang tua untuk tetap memberi kesulitan kepada anak sepanjang anak itu tentu bisa menghadapi ya, jadi sesuai dengan porsinya. Jadi jangan dilewatkan, karena orang tua tuh seringkali memberi kemudahan. Jadi cara gampangnya lah gitu ya. Jadi oh ya udah nggak usah, mama bantu, mama yang cariin, mama yang kerjain, mama yang sediain. Nah itu kan sebetulnya membuat anak jadi malas, nggak mau berusaha, gampang menyerah, dan yang paling buruk ngeblame, menyalahkan. Mama sih nggak bantuin, makanya aku dapat jelek. Nah itu kan ngeblame, padahal harusnya kan jadi tanggung jawab dia. Nah itu akibatnya juga. Iya. Kita bisa masuk ke dalam tanya jawab. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Charlotte untuk pemaparannya yang luar biasa. Ilmu yang baru buat kami, baik orang tua maupun guru di sekolah.
Dan semoga apa yang kami dapatkan hari ini boleh bermanfaat dan menjadi cas buat kami semua. Nah, buat Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita sudah diingatkan kembali melalui Ibu Charlotte bahwa untuk menjadi orang tua, kita diharapkan menjadi orang tua yang smart. Yang boleh kami catat, yang pertama S-nya itu sabar, jadi bukan gusar. Lalu yang kedua M-nya itu menuntun, bukan menuntut, jadi menggenggam dengan lembut, bukan mencengkeram, sehingga anak merasa nyaman. Lalu untuk A-nya adalah antusias, bukan antipati. Jadi maksudnya semangat yang mendorong, bukan yang menekan. Lalu R-nya rukun, bukan rusuh. Nah, ini ada tadi diambil dari Efesus 4 ayat 32, bagus sekali. Lalu yang berikutnya T itu tenang, bukan tegang. Nah, itu beberapa yang disampaikan oleh Bu Charlotte. Terima kasih sekali Bu Charlotte. Mungkin yang barusan saya sampaikan bisa merangkum dari apa yang Ibu sampaikan tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sampailah kita pada sesi tanya jawab. Untuk tanya jawab ini akan dibagi menjadi 2. Akan disampaikan pertanyaan secara langsung buat Bapak Ibu yang tadi sudah mengangkat tangan. Lalu yang kedua akan kami bacakan untuk pertanyaan-pertanyaan di chat, baik di chat Zoom maupun yang disampaikan ke guru. Jadi buat Bapak Ibu yang ada pertanyaan dan tadi belum sempat menuliskannya, silahkan menuliskannya di kolom. Untuk yang pertama, kami buka sesi pertanyaan secara langsung, dan tadi sudah ada yang ingin bertanya sekali Bu, tidak sabar ingin bertanya. Yang pertama kami berikan kesempatan kepada orang tua dari Bintang, dari kelas TKB. Mari silahkan kepada orang tua Bintang menyampaikan pertanyaannya untuk nanti langsung dijawab oleh Bu Syar. Terima kasih, mari silahkan Mama Bintang. Shalom Bu Charlotte. Terima kasih Putri untuk kesempatannya. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa. Oke ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Hari ini saya banyak diingatkan oleh Bu Charlotte ya. Apalagi tentang penjabaran kata smart itu. Saya banyak sekali miss-nya. Kalau ini ujian saya salah semua ini. Saya kurang sabar, saya kurang menuntun dan sebagainya. Tapi terima kasih sudah diingatkan. Bu Charlotte, saya ingin bertanya, saya pernah mengalami ini dengan anak saya waktu meet bersama guru. Jadi saya seorang guru juga di SMA Bentara Wacana. Kalau MT, kami anak-anak biasa mengatakan itu MT, Bintang selalu ada di sebelah saya dengan komputer yang berbeda. Saya sendiri juga fokus dengan pekerjaan saya. Suatu hari saya melihat di layarnya Bintang, jadi saya sesekali lihat ke layarnya anak saya, teman-temannya sudah membawa buku dan diacungkan begini kepada guru-gurunya, sedangkan anak saya hanya begini, diam saja gitu ya. Kemudian saya bertanya, disuruh apa Kak? Saya bilang gitu, ambil buku Mah. Loh kenapa nggak ambil? Saya bilang gitu. Ini yang terjadi, saya yang pergi untuk mengambilkan buku gitu. Padahal dulu waktu masih sekolah, waktu masih TKA gitu ya, TK kecil gitu, malah dia lebih mandiri gitu. Dia pakai sepatu sendiri, makan tidak disuapi karena dari sekolah sudah mengatakan harus makan sendiri, siapkan bukunya, dalam arti itu sudah mandiri lah. Selama pandemi ini justru ya seperti yang Ibu katakan tadi, anak-anak mengalami penurunan, dan itu juga terjadi pada anak saya. Lah, saya ingin tips di masa-masa seperti ini bagaimana menanamkan nilai-nilai kemandirian itu kembali yang dulu sebenarnya sudah ada gitu ya. Tapi seperti yang disampaikan tadi, kalau pagi tidak harus bangun pagi, biasanya sepatu sudah pakai sendiri, sekarang pakaiin Mah, ambilin Mah. Ya, saya kadang sebagai seorang orang tua, dalam arti yang juga punya pekerjaan yang lain, ya sudah, supaya praktis saya ambilkan, supaya praktis saya carikan, supaya saya sebenarnya tidak ingin juga anak saya kehilangan kemandirian. Mungkin mohon tips untuk saya atau untuk mama-mama lain yang mungkin juga mengalami hal yang sama.
sungguh dulu anak saya lebih mandiri daripada sekarang di rumah, dalam arti seperti itu. Terima kasih untuk jawabannya, terima kasih untuk kesempatannya Putri. Terima kasih Bu Sarlet. Iya. Jadi saya langsung jawab ya Putri ya. Ya, Ini mari, juga Bu Sarlet. ada pertanyaan bagaimana cara supaya menumbuhkan daya juang secara konsisten ya. Dan juga bagaimana ini kalau orang tuanya kerja, anak bagaimana. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, kita berada pada kondisi yang tidak ideal. Itu dulu. Kita terima nggak situasi ini? Nggak ideal. Jadi jangan memaksakan seperti kita sebelum pandemi. Jangan. Ini memang berubah ya. Jadi kalau anak jadi tambah manja itu wajar. Dulunya kok sudah bisa pakai sepatu sendiri ya. Sekarang kok pakaiin. Kok kayaknya tambah mundur ya. Ini anak dulu kok udah bisa begini, bisa. Nah, sekarang sebetulnya fungsi kita menuntunnya. Coba Mama mau lihat ya. Kamu udah bisa loh pakai sepatu. Coba Mama lihat. Ya. Suapin. Oh, minta disuapin. Kenapa? Tangannya sakit, Kenapa? Enggak, aku cuma mau disayang aja sama Mama, gitu. Sini, Mama peluk, ya, Mama peluk. Nah, kamu sekarang suapin Mama dulu deh. Kita main suapin-suapinan, ya. Nanti kamu suap tuh, ya. Kamu punya sendok sendiri, ini Mama juga suap. Saudara, kalau saudara tenang, saudara bisa nerima keadaan. Saya yakin kok, saudara tuh nggak jadi gusar. Saudara nggak jadi gelisah. Saudara kenapa akhirnya, seperti Ibu tadi bilang, wah saya mau praktisnya, praktisnya, tak cariin, tak mandiin, tak pakein gitu kan, ya. Sebetulnya siapa yang bikin anak ini nggak mandiri? Ya kita juga. Jadi kita punya sumbangsi. Kita juga punya kontribusi. Nah, jadi sekarang ketika kita melihat anak mundur, itu jangan panik. Kenapa Ibu panik? Waktu Ibu lihat teman-temannya semua udah kasih lihat buku toh. Nah, sekarang Ibu lihat, kok anak saya masih bengong. Nah, itu Ibu panik. Sehingga, kenapa kamu nggak ambil bukunya? Langsung Ibu ambilin buku. Ini nak, pegang ini. Ini kalau guru ngomong, kamu tuh mesti perhatiin. Kamu yang jangan bengong-bengong gitu. Ayo. Wah, jadi marah. Betul enggak? Boro-boro Ibu sabar. Boro-boro sabar. Padahal dia itu lagi processing. Ibu tahu nggak kalau processing tuh kalau lagi loading, ya kalau di handphone tuh loading tuh kan muter. Jangan-jangan dia lagi pikir buku yang mana ya? Atau dia lagi pikir ini gurunya apa sih? Atau dia lagi pikir gini, dia mau lihat aja teman-teman punya buku yang mana. Nanti kalau dia udah lihat semua teman, aku mau kasih lihat buku yang teman-teman nggak kasih lihat. Misalnya. Betul nggak? Kan sekarang Ibu hanya menuduh. Nah ini memang kalau sudah menuntut, kita itu tuh jadinya menuduh, menuding gitu kan. Ya, kamu udah salah aja. Padahal kita nggak tanya, kamu tuh lagi mikir apa nak? Ya, kamu lagi mikir apa? Ya, jangan-jangan dia lagi pikir, ya itu yang tadi saya bilang, aku lagi lihat teman-teman bukunya apa aja, nanti aku mau kasih lihat yang teman-teman enggak punya. Aku mau kasih, misalnya begitu. Kalau ini kan udah diberondong dengan tuduhan tadi kan. Ya, kamu enggak merhatiin, kamu tuh ya, tahu mama lagi ngajar, mama lagi sibuk. Kamu kok nggak mandiri ya? Waduh, malah jadi kayak gitu. Malah dia jadi ya sana jadi nggak enak gitu kan. Jadi bukannya rukun kan, jadi rusuh kan. Nah wis, Nah jadi memang udah deh kelima itu jadi hancur udah kayak tadi Ibu bilang.
Kan 5 itu menyatu ya di dalam smart, ya enggak? Lah kan kita juga jadi bodoh dalam artian kita berpikir yang kita pikir. Ya, kita enggak lagi refleksi kepada anak. Nah, jadi Bu, kalau ada pil sabar di pasar, Ibu beli deh ya, ya 10 saset, 1 hari makan 3 pil ya, pagi siang malam. Kalau itu dijual di pasar, tapi kan nggak ada itu pil sabar. Saya juga kalau ada yang jual saya pasti beli, saya pasti makan, nggak bisa. Sabar itu harus dilatih. Dilatih melalui hal-hal yang membuat kita tidak sabar. Latihannya di situ. Kita itu nggak bisa disebut sabar kalau suasana aman, nyaman, lancar. Itu mah nggak usah pakai sabar. Gimana ya suasana kok ya aman, tentrem, ya pastilah kita jadi sabar. Tapi itu bukan sabar yang sesungguhnya. Sabar yang sesungguhnya ketika situasi memang genting, lalu situasi memang lagi kisruh, ya. Nah, jadi itu yang justru kita masih bisa bertahan dalam situasi kayak gitu. Ya. Jadi, Bu, sekarang kalau Ibu menghadapi situasi kayak gitu, caranya apa? Pikir dulu apa ya yang terjadi. Dia butuh apa ya? Oh, dia butuh dipimpin apa dituntun, misalnya gitu. Jadi misalnya, "Nak, kamu lagi ngapain?" Ya, enggak, teman-teman. Oh, teman-teman lagi ngapain? Itu lagi ngacungin buku. Oh, tadi ibu guru suruh apa? Kita tuntun. Jadi tuntun langkah demi langkah. Oh ya, ibu guru suruh kasih lihat buku. Oh, lalu kamu disuruh enggak? Enggak tuh, cuma teman-teman aja katanya yang punya buku kasih lihat itu. Kan buku aku jauh, nggak di sini. Siapa tahu malah dia lebih pintar dari ibu, lebih kritis gitu ya. Jadi itu maksudnya gini, kita jangan menuduh dulu, tapi kita bertanya. Ya, bertanya kepada anak kondisi dia apa dan bagaimana gitu. Ya. Ya, Oke. terima kasih Ibu. Iya. Saya mulai hari ini akan bertanya dulu sebelum tadi. Betul. Terima Iya. kasih. Terima kasih banyak. Ya, Putri juga terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mama Bintang yang sudah menyampaikan pertanyaan dan juga Bu Charlotte atas jawabannya. Mungkin ini bisa mewakili orang tua yang lain sehingga mamah-mamah yang lain bisa juga belajar dari pertanyaan dan jawaban-jawaban yang sudah Ibu berikan. Dan yang kedua, penanya yang kedua kami berikan kesempatan kepada orang tua dari anak dari orang tua dari Iten. Nah, kalau tadi mewakili kelas TKB, yang ini mewakili kelas TKA. Semoga nanti pertanyaannya juga mewakili pertanyaan orang tua yang lain. Mari silahkan Mamah Iten menyampaikan pertanyaannya. Jadi pertanyaan saya sih sebenarnya kalau dari penjelasan tadi mungkin di awal bahwa anak itu kan di slide yang awal itu mungkin waktu online itu pertama 10 menit pertama itu masih antusias, kemudian berikutnya udah mulai loyo dan ya udah nggak fokus lah ya gitu. Nah sebenarnya kita sudah coba berusaha ya, cuman mungkin case ini juga di tempat saya gitu ya, mungkin semua juga banyak yang mengalami. Nah, saya juga berpikir apakah mungkin ini juga ada fase di mana ya mungkin kita nggak bisa paksakan anak kecil untuk fokus selama berjam-jam di depan laptop gitu ya, sehingga saya juga nggak bisa terus ya marahin gitu karena dia berada di situ terus gitu kan. Tapi satu sisi juga merasa bahwa
ya, nah ini kok malah mondar-mandir sendiri sana, nanti balik lagi gimana, balik lagi. Nah, itu ada nggak tips atau trik ya supaya melatih itu juga gitu ya, supaya melatih dia supaya lebih excited atau mungkin lebih fokus pada apa yang dia lagi kerjakan. Ini Ya, baik. Kita gini ya, kita aja nggak bisa tuh berjam-jam di depan layar. Makanya kenapa kalau Zoominar saya lebih singkat daripada saya seminar tatap wajah, tatap muka. Kalau seminar tuh orang masih bisa tahan lihat saya 2 jam. Kalau sudah webinar itu mesti saya kompres. Saya lebih singkat penyampaian saya. Karena orang itu menatap layar tuh tidak mudah. Ya, bosen, boring. Jadi kalau ada yang ngundang saya bicara 2 jam, saya bilang, waduh bentar lagi tuh saya ditutup nih layarnya, orang pada makan bakmi, kemana gitu kan. Bisa sambil ngapa-ngapain. Apalagi anak-anak. Kita aja orang tua bisa konsentrasi. Mungkin kalau seminar aja ya, 45 menit awal tuh orang tuh bisa konsentrasi. Tapi kalau dikasih seharian ya capek. Nah anak-anak lebih lagi. Anak tuh lebih singkat maksud saya. Jadi gimana untuk dia bisa konsentrasi? Memang tidak mudah. Apalagi anak-anak yang kita tahu kinestetik. Anak aktif. Jadi untuk dia konsentrasi, dia jumpalitan. Waktu dia jumpalitan itu sebetulnya dia sedang berusaha supaya bagaimana nih, aku bisa tetap connect. Ya kan yang kita perlu get connected. Nah jadi untuk anak aktif Anda perlu sediakan di sebelahnya ya apa, trampolin lah, ntar dia lompat dulu, nanti balik lagi ke laptop, nanti dia ke sini balik lagi ke laptop. Karena memang anak aktif itu sebetulnya dia membutuhkan gerak. Jadi nggak bisa duduk, diam, tenang, itu mah kalau dia sakit. Ya, makanya kita lihat anak kalau sakit loh, kok tenang ya, diam aja Anda mesti curiga. Jangan-jangan kenapa-napa ini. Oh, dipegang sudah panas badannya. Jadi, kita tidak bisa mengharap anak-anak seperti orang dewasa bisa antusias, bisa ngedengerin. Dia bisa nyimak aja 20% wis bagus. 30% apalagi, 50% alhamdulillah. Nah sekarang ketika anak nggak bisa hanya semata-mata layar, guru-guru perlu melakukan yang disebut maksudnya offline. Perlu kiriminlah kertas-kertas, kirimin bahan-bahan. Kalau perlu sekali-sekali muncul di depan rumah anak. Ya, sekali-sekali bawain apa, ini hasil karya. Anak lihat muka gurunya aja udah seneng kok. Aku didatengin, tapi nggak boleh deket-deket ya. Jadi anaknya tetap di pintu ya, kita di pagar, gitulah. Nah, membangun relasi bonding. Lalu kita sampaikan besok ya, kita ketemu ya di online, gitu kan, sama anak. Nah, nanti kasih lihat ini loh, ya, tugas kamu ini nanti kasih lihat ibu guru. Nah, jadi begitu besok paginya kita lagi ngajar, mana ayo Brian, ya, atau Ethan, kemarin ibu kasih apa? Kasih lihat. Anak sangat senang banget. Iya, kemarin kan ibu ke rumah saya. Nah, jadi kita tuh menghadapi anak-anak ini, kita jangan berpikir kalau saya, ya, jadi artinya makhluk dewasa. Enggak. Kita tuh harus berpikir gayanya anak-anak. Anak-anak tuh ngelihat cerita aja di kelas itu bisa jalan-jalan kok. Betul nggak, Putri? Ya. Ya iyalah, wong kita cerita di kelas, anak tuh duduk diam dengar bengong, enggak. Jalan-jalan, colek kiri, colek kanan, berdiri. Nah, nanti dia duduk lagi, berdiri lagi. Nggak bisa, apalagi lihat online. Yang cuma di depannya tuh layar, benda mati.
Wis, kalau dia bisa ngedenger aja udah bagus. Jadi, ayo deh kita sekarang santai dikit ya. Saya nggak bilang santai ya, relax dikit ya. Jadi gini loh, udah dia masih sehat aja, kita udah puji Tuhan. Ya, dia masih sehat. Nah, udah. Jadi kita nggak usah marah-marah. Kamu ya percuma ini. Papa udah bayarin mahal-mahal, ya. Kamu ini cuma main-main saja. Buat apa main-main kalau nggak sekolah? Wih, ayolah, Bapak Ibu, Anda tenang dulu, happy dulu. Kalau mau anak happy, Anda harus happy dulu. Kalau mau anak asik, Anda asik dulu. Nah, jadi dengan begitu kita bisa ajak anak, yuk kita main nonton-nontonan. Nah, main, ada kata depannya main. Main huruf-hurufan, main angka-angkaan, main apa? Ayo kita ada pakai kata main. Main. Nah, kalau pakai kata main langsung di kepala anak apa? Lagi main. Dan memang main kok. Main tulis-tulisan. Main gambar-gambaran. Main. Ya emang nulis benar. Ya toh. Tapi kan kalau kita bilang gini, belajar. Belajar. Coba. Dua kata. Satu depannya kata main. Satu depannya kata belajar. Belajar nulis. Belajar baca. Waduh. Itu anak ya. Kalau bisa, aduh Tuhan, saya gak mau hidup lebih lama lagi ya di dunia. Ya kan? Nah, Mbok ya kenapa ya? Kita main tulis-tulisan, main hitung-hitungan, kita main. Nah, hidup itu tuh main. Saya terinspirasi waktu nonton Life is Beautiful. Ini jelas orang tuanya ada di camp konsentrasi nasi. Tapi dia bawa itu anaknya. Ikut sama dia, gimana caranya supaya nggak ketahuan. Dia bilang sama anaknya bahwa kita sedang main perang-perangan. Jadi kamu tuh mesti sembunyi, kamu mesti ngumpet. Nah, di situ konsep bahwa hidup itu indah, itu mesti kita berikan kepada anak kita. Hidup tuh sulit, nantinya sulit, nanti. Tapi ya sekarang ya, untuk dia bisa kreatif, bisa aktif, bisa semangat, bisa asik, ya itulah yang kita hadapi sekarang. Nggak bisa keluar rumah, ya nggak bisa. Kan gini, sekarang kita nggak bisa keluar rumah, makan di luar, mau nonton nggak bisa. Pokoknya kan itu nggak bisa. Nah yang nggak bisa itu kan sudah sulit. Ya anak harus terima kondisi seperti itu. Nah sekarang yang jadi yang sudah sulit kita nggak usah tambahin sulitnya, ya. Jadi yang ini ya kita tambahin mudahnya gitu loh. Kira-kira dipahami, Pak? Ya, paham Bu. Terima kasih penjelasannya. Ya, terima kasih orang tua dari Ethan. Tadi kami tahunya mamahnya yang gabung, ternyata mamanya baru dinas di rumah sakit, jadi papanya yang gabung. Dan terima kasih kepada Bu Charlotte untuk jawabannya. Barangkali juga mewakili pertanyaan orang tua yang lain. Dan kita masuk ke sesi pertanyaan dari chat. Akan saya bacakan. Chat yang pertama yang saya bacakan adalah dari orang tua Tenai. Dikatakan bahwa bagaimana tips menghadapi anak yang super aktif dan susah menurut dengan nasihat orang tua. Kalau tadi aktif dalam mengikuti kegiatan online kelas, sekarang mungkin ini di rumah Bu Charlotte. Jadi di rumah, karena ini memang pandemi BDR dari rumah, jadi pertanyaannya di rumah tuh super aktif. Nah, dan juga mungkin kalau dinasehati tidak nurut. Nah, bagaimana tipsnya? Begitu Bu Charlotte pertanyaan dari Auste Birta Tenai. Terima kasih. Jadi Anda mesti lihat apakah anak ini punya gangguan. Jadi anak yang punya gangguan perhatian, misalnya anak ADD atau ADHD, anak dengan attention deficit hyperactive disorder. Jadi memang ada gangguan. Tapi kalau Anda bilang, enggak, anak saya normal, cuma ini nggak bisa diatur. Nah, kalau seperti itu hanya ada dua sebab. Ya, yang pertama, Anda terlalu ketat, Anda terlalu otoriter,
Jadi anak itu membangkang, anak itu menentang. Atau yang kedua, Anda terlalu memanjakan, tidak ada batasan, tidak ada rules. Jadi selama ini dia mau melakukan apa-apa dengan seenaknya. Jadi ini anak yang dimanja. Jadi memang sebetulnya anak itu tidak ada yang lahir sebagai anak manja. Misalnya Anda ngelihat bayi, wih ini bayi kayaknya bakatnya manja nih. Nggak ada. Manja itu hasil dari pembentukan, hasil dari sebuah pola asuh. Yaitu pola asuh yang memanjakan. Sehingga jadilah anak manja. Jadi Anda harus merubah. Bukan berubah menjadi keras, no, tapi menjadi tegas. Anda boleh lembut tapi tegas. Iya di atas iya, tidak di atas tidak. Jadi kalau enggak, ya enggak. Jangan no, 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 bisa jadi yes. Jelas kalau anak tahu begitu, si anak itu juga dia akan tahu nih selahnya nih orang tua. Jadi kenapa dia susah menuruti nasihat? Karena dia tahu orang tuanya lembek, bisa dirayu, bisa dimanipulasi dengan air mata misalnya, atau dengan dia cedukin kepala ke tembok atau apa gitu. Nah orang tuanya jadi nurut. Nah udah deh, itu senjatanya. Jadi Ibu, Bapak, orang tua ya anak ini, Anda harus tegas. Iya, tidak. Kalau enggak boleh, tetap enggak dikasih. Mau nangis sampai 2 jam enggak apa-apa, supaya dia tahu. Kamu mau nangis sampai nanti malam juga tetap enggak dikasih. Ya, malah kalau kamu manis, kamu ngomongnya baik-baik, ini malah kamu dikasih. Nah, ajarkan dia bahwa tindakan yang positif akan menghasilkan hal yang positif. Jadi jangan pakai tindakan negatif untuk mendapatkan hadiah. Hadiah hanya diberikan ketika bertingkah. Tolong di-mute dulu. Ya, saya minta tolong Bapak Ibu mute. Oke. Jadi ketika bertingkah positif, dia akan mendapat hadiah dan itulah yang disukai oleh orang tua. Tapi kalau bertingkah negatif, maka ya jangan dikasih hadiah, gitu ya. Ini soal disiplin. Kalau anak Anda tadi punya gangguan perkembangan, ya, jadi bukan gangguan perilaku, jadi ya Anda memang harus terapi anak itu. Tapi kalau dia gangguan perilaku yang karena pola asuh Anda, ya Anda yang berubah. Kalau Anda berubah, nanti anak juga berubah. Ya. Terima kasih Bu Charlotte. Jadi sebagai orang tua diharapkan kita menjadi orang tua yang tegas dan mengajarkan tindakan yang positif akan menghasilkan hal-hal yang positif. Itu mungkin dari jawaban dari Bu Charlotte untuk orang tua T9. Berikutnya Bu Charlotte, saya akan membacakan lagi satu pertanyaan dari Ibu Wahyu Ningsih. Dikatakan bahwa kalau kita sudah sebagai orang tua sudah menerima keadaan sekarang ini, tetapi masih mencemaskan pendidikan anak setelah pandemi, bagaimana tips dari Ibu untuk cara menghilangkan kecemasan akan ke depan pendidikan anak kita yang sudah terlanjur menurun? Jadi ini barangkali ada tips dari Bu Charlotte karena merasa ya sudah memang sekarang menurun, tapi terus bagaimana ke depannya, begitu Bu Charlotte. Terima kasih, mari Bu Charlotte. Ya, Ibu nggak usah cemas ya. Ini yang menurun tuh bukan hanya anak Ibu semua, ya, dunia. Jadi sekarang ini gini, apakah kekhawatiran kita, anxiety kita akan membuat lebih baik? Enggak kan? Jadi kekhawatiran kita tuh, ya kalau di Alkitab mengatakan tidak menambah sahasta hidup kita. Caranya kayak apa? Ya gini aja.
Kedepannya kayak apa kita juga nggak tahu. Besok kita kena COVID nggak? Ya nggak tahu juga. Boleh nggak kita itu hidup hari ini? Hidup hari ini dulu, nikmati hari ini. Oh, hari ini saya sehat, gitu kan? Ya, menurun. Ya enggak apa-apa, wong baru TK kok. Ini belum kuliah. Itu sudah ada kok anak SMA nggak mau sekolah, kuliah mogok. Wah, udah masalah itu banyak sekali. Jadi kalau anak Anda TK masih senyum-senyum ini, wis bersyukur. Salah satu cara untuk kita tidak khawatir, yaitu dengan bersyukur. Lalu bagaimana bersyukur? Mensyukuri apa? Kita bersyukur untuk Tuhan yang masih jaga kita, pelihara kita sampai saat ini. Kita masih ada di dalam kondisi kita seperti ini, kita bersyukur. Dan ketika kita bisa mensyukuri, karena kita masih melihat ada hal yang positif. Sebetulnya masih ada kok yang positif. Sekarang begini loh, anak kita misalnya pelajaran turunnya enggak apa-apa wis, dia masih sehat gitu kan, ya. Ya tapi kalau sehat nanti kalau sekolah belum nanti bisa kok. Begitu dia ke sekolah, wah semangatnya ada, langsung bisa. Siapa yang bisa menduga hari esok tidak tahu. Saya tuh selama 30 tahun di pendidikan, saya nggak berani loh ngomong anak murid misalnya gini, sekarang saya lihat, aduh mau jadi apa ya anak ini. Tuh dulu saya ngomong gitu. Tapi sekarang setelah melewati berbagai hal yang Tuhan izinkan, saya nggak berani lagi untuk menjudge. Wah anak ini jadi apa? Enggak. Wong anak yang nyaris nggak naik melulu, wah sekarang ini kok jadi orang hebat. Wong anak yang punya sindrom tertentu, ya ada Turner syndrome, yang mamahnya awalnya pikir sekolah cuma sampai SMP, sekarang sudah S2. Saya tuh juga nggak bisa, maksud saya, wah ini kalau 1 tambah 1 pasti 2, itulah kehidupan. Kehidupan tuh sesuatu yang bisa terbalik gitu ya. Jadi mujizat masih terjadi. Ya, jadi mujizat yang mujizat tentu konteksnya positif ya. Kita bilang miracle gitu ya. Masih terjadi, jadi nggak usah khawatir. Kalau kita khawatir, malah kehilangan sukacita, malah kita kehilangan damai. Nah, yang rugi ya kita. Jangan sampai kekhawatiran kita mengambil sukacita kita, damainya kita. Ya, nikmati hari ini, nikmati anak-anakmu ya. Jadi daripada kita khawatirin yang nanti belum tentu juga terjadi. Ya. Belum tentu, biasa 90% dari kekhawatiran kita nggak terjadi. Ya, jangan cemas. Malah nanti ibu yang sakit. Gara-gara cemas jadi dapat anxiety disorder. Ya, nanti malah jadi depresi. Oke? Ya, terima kasih Bu Charlotte untuk jawabannya. Mungkin sebagian dari orang tua juga mengalami hal yang sama, jadi jangan khawatir. Serahkan segala sesuatu kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan memberkati dan mengatur kehidupan anak-anak nanti. Dan terima kasih juga kepada Ibu Wahyuni yang atas pertanyaannya, dan mungkin sedikit informasi kepada Bu Charlotte dan juga kepada Bapak Ibu orang tua bahwa pembelajaran PKB dan PKB Nawacana itu sudah kami susun sedemikian rupa Bu Charlotte supaya antara yang online dan yang luring dan daring seimbang. Jadi untuk hari Senin kami ada online kelas via MT Microsoft Teams, dan sekarang kita menjadi 2 hari, yaitu hari Senin dan Jumat atau Kamis. Lalu hari Selasa itu ada kuis di mana anak-anak belajar tapi sambil bermain. Lalu ada Rabunya itu ada lembar kreatif, jadi ada kertas, ada proyek dan sebagainya itu ada di hari Rabu. Untuk hari Kamis belajar asik, dan hari Jumat online kembali atau mungkin video pembelajaran dari Charlotte. Lalu hari Sabtunya itu pengembangan karakter. Jadi karena seperti tadi disampaikan, kami tidak mengejar untuk materi supaya tuntas 100% seperti ketika ketemu tatap muka, tetapi karena ini daring dan luring, maka yang kami tekankan pengembangan karakter. Sehingga itu ada di hari Sabtu, full hari Sabtu itu pengembangan karakter. Begitu Bu Charlotte.
Lalu berikutnya kepada tadi Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaan kepada orang tua dari Bintang, Ethan, lalu ada orang tua Tenai, juga Ibu Wahyu Ningsih. Besok Senin boleh mengambil kenang-kenangan dari sekolah atas partisipasinya. Jadi boleh diambil, ini bentuk apresiasi kami atas respon dari Bapak Ibu. Dan buat Bapak Ibu yang lain juga kami mengucapkan terima kasih sekali untuk hari ini, untuk webinar yang sangat memberkati, untuk Bu Charlotte yang sudah sharing kepada kami, sudah memberkati kami semua, baik orang tua maupun guru-guru di sekolah. Nah, semoga dengan webinar ini kita bisa menjadi orang tua ataupun guru yang semangat, yang kreatif, sehingga anak-anak boleh asik dalam menjalani kehidupan sehari-hari maupun dalam proses pembelajaran mereka. Untuk Bu Charlotte, kami tunggu di acara parenting selanjutnya, Bu. Semoga Ibu tidak kapok, tetapi kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain untuk webinar-webinar parenting berikutnya. Semoga Tuhan memberkati pelayanan Ibu dimanapun Ibu berada. Gitu. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita menutup, kita akan foto bersama, dan silahkan Bapak Ibu menyalakan videonya, dan nanti minta bantuan untuk Bu Kristi dan Bu Rini untuk memotretnya. Silahkan Bapak Ibu dinyalakan videonya. Untuk mikrofon boleh tetap mute, hanya videonya saja yang dinyalakan. Mari silahkan. Setelah nanti kita foto bersama, kita akan menutup dalam doa, nanti akan dipimpin oleh Ibu Sugiyati, dan silahkan Bu Sugi nanti siap-siap dulu. Setelah foto bersama, kita akan menutup dalam doa. Jadi silahkan monggo dinyalakan videonya Bapak Ibu yang tergabung dalam Zoom. Apakah sudah semua? Oh, belum semua. Kita tunggu dulu sebentar. Untuk Mama Agatha Krista, Bu Vivi, guru bahasa Inggris kita, silakan dinyalakan. Bu Ita, lalu ada orang tua dari Noel, silakan dinyalakan. Iya, sebentar. Ya. Kalau sudah semua, kita akan foto bersama. Kita tolong nanti Ibu Rini dan juga Bu Kristi boleh membantu untuk memotret. Kita akan siap-siap Ibu-Ibu, Bapak-Ibu untuk halaman pertama. Silahkan siap-siap. 1, 2, 3. Nanti tak sebentar. Itu kan malam tak minumnya. Lalu halaman 2, siap-siap. 1, 2, 3. Kalau obat cacing minumnya malam. Berikutnya untuk orang tua Leora mohon di-mute dulu. Lalu kita akan foto lagi di halaman ketiga. Siap-siap. 1, 2, 3. Sudah? Ya. Masih ada lagi halaman berikutnya. Sekali lagi. Yuk, halaman berikutnya. 1, 2, 3. Terima kasih
Bapak Ibu sekalian, kita akan menutup webinar pada pagi hari ini dengan doa. Kepada Bapak Ibu sekalian, mohon bisa mengikuti doa ini, dan doa akan dipimpin oleh Ibu Sugiyati. Kepada Ibu Sugiyati kami persilahkan. Mari Bu Sugi. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menuju di dalam doa. Bu Sugi belum di-unmute. Bu Sugi. Dengan penuh ucapan syukur kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Engkau sudah memimpin acara webinar ini dari awal hingga akhir. Kami bersyukur kalau kami boleh mengikuti acara ini, sehingga ada banyak hal yang boleh kami dapatkan. Ilmu yang sangat berguna untuk kami sebagai guru maupun kami sebagai orang tua. Terima kasih Tuhan, Engkau memakai Ibu Charlotte di dalam menyampaikan materi yang begitu luar biasa. Dan biarlah Tuhan Engkau pakai Ibu Charlotte dimanapun berada, sehingga Tuhan pakai lebih dan lebih lagi, sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami bersyukur untuk acara ini. Kami boleh belajar bagaimana kami sebagai orang tua harus lebih semangat, harus lebih aktif, lebih kreatif, sehingga anak-anak kami boleh menjadi semakin asik ketika mereka belajar. Ya Tuhan, tentu ada banyak masalah dan pergumulan di dalam kehidupan kami, di dalam mendidik anak-anak. Tetapi bersama Tuhan, Engkau memampukan kami untuk kami boleh senantiasa bersyukur dalam kondisi apapun. Kami tahu sebagai orang tua dan guru apa yang harus kami lakukan. Bahkan kami boleh belajar menjadi orang tua yang smart, menjadi orang tua yang sabar, menjadi orang tua yang dapat menuntun anak-anak kami, menjadi orang tua yang dapat antusias, rukun, dan tenang, sehingga kami boleh memancarkan hal-hal yang positif untuk anak-anak kami, sehingga anak-anak pun boleh menjadi anak-anak yang hebat, yang boleh menjadi anak-anak yang selalu positif dan menjadi anak-anak yang baik. Itu berkat pertolongan dan kasih Tuhan. Untuk itu sungguh Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami supaya Tuhan mampukan kami untuk menjadi orang tua yang baik. Terima kasih Tuhan untuk acara ini. Biarlah kami semakin hari boleh semakin menjadi orang tua yang boleh Tuhan pimpin dan menjadi orang tua yang hebat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk acara ini. Biarlah kami boleh menyelesaikan segala sesuatu hanya bersama dengan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa, kami menyerahkan kehidupan kami hari ini dan selanjutnya. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bu Sugi atas doanya. Semoga Tuhan mengabulkan setiap permintaan dan doa-doa kita. Dan kepada Bapak Ibu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas responnya, atas partisipasinya, baik Bapak Ibu yang bergabung dalam Zoom maupun dalam YouTube sekolah. Dan semoga webinar yang disampaikan oleh Ibu Charlotte boleh menjadi berkat buat kita semua dan kita menjadi orang tua yang smart. Terima kasih semuanya, dan pada akhirnya kami mengucapkan puji Tuhan. Terima kasih buat Bu Charlotte atas berkatnya, atas setiap sharing yang diberikan. Semoga Tuhan memberkati Bu Charlotte dimanapun Bu Charlotte melayani dan Bu Charlotte berada. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Tri. Sama-sama. Terima kasih Bu Sarah. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu Charlotte. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Happy, happy family, we are happy.
Anak adalah anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan keluarga. Namun, memiliki anak dan menjadi orang tua merupakan dua hal yang berbeda. Dibutuhkan proses pembelajaran yang panjang dan tidak mudah untuk menjadi orang tua yang baik bagi anak. Semua orang tua pasti mengatakan mengasihi anaknya. Banyak orang tua bekerja keras dan melakukan apa saja untuk anaknya. Namun, apakah yang kita berikan sudah tepat? Tidak dipungkiri bahwa sebagai orang tua kita menginginkan segala sesuatu yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak kita. Tetapi, pernahkah terbersit pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Sudahkah kita menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita? Sudahkah kita bersemangat dan menjadi orang tua yang asik dan kreatif bagi anak-anak kita? Dan sudahkah kita memberi contoh bagaimana menjadi kuat dan tangguh buat anak-anak kita? Nah,